Selamat hari Minggu di Hita Saluhutna, Hurian itu Hatta, Huria HKBP Resort Pondok Kopi. Minggu Sadarion 10 Sada Juli 2020 Sada, masuk Mahita tu Minggu Paonopon Dung Trinitatis. Nagabe topik di Minggu Sadarion Ima Manoktong Pajongjong Hasitongan, atau di dalam bahasa Indonesia, tetaplah menyuarakan kebenaran. Tapasonang marohadohot pikirata, asa tamulai parminggota, martangyang mahita di dalam saat teduh. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonon ninna Tuhan Jehovah, yang gohalak partigori, mangoludo binahen ni parsi hohotna, marha porseaon, alai anggo dihalak parjahat, dang ngadong hasonangan. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ale Tuhan debata, amanami na di Banua Gijang, hupangi dohami tuho, sailehon matuhami, tod dini hasitongan dohot dame. Asa takas hubotohami, nasa lomo ni roham, jala urupi mahami mangulahoni, sian nasa gogonami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita. Tangihon hamu mapatik ni debata, imapatik parjolo, sahatu patik paupaton. Patik parjolo, ahudo Jehovah debatam, ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu,
jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aik na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sobbaon, manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, ianggo soture dalanna. Ai hona uhumna dosogot, akana marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dina ono mari ulah hamuna sa siulaomu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi isi ni hutan ni halak pe namangebati hutam. Ai dinaono mari do di toppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Beha padok ni debata taringot tu patiki, odo. Ahudo Jahoba debatam ninna debatata, pargogo na sohatu dosan jala parimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patoluhon, rodi sudut paupaton, pinopar ni aka na sogoroha diahu. Alai, asido rohaku, di aka na maribu-ribu, aka na marholong ni roha diahu, naso mangalaosi patiki. Atong rap manggidogogo mahita taringot tu patiki. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Tatopotit madosakta nagudangi dia dopan ni debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang, pargogo na sohatu dusan. Pardenggan basa doho, jala ro di saleleng-leleng na do asi ni roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami, jalasay unang beingot akka dosa nami. Ay jot-jot do hami mardosa maradopon ho. Jala jot-jot do husungguli hami rimasmu. Marhite siang pangalawasyon nami. Dihatam ale Tuhan Jahoba. Say unang paingot-ingot pangalawasyon nami. Unang alang asin ni roham. Say urupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuaon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songon sitong na mangolu ahu ninna Tuhan Jehovah tung na solomodo rohaku mida hamatean ni parjahat. Nalomodo rohaku mida hamumulak ni parjahati tumadikon dalana asa mangolu ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tajahama turpuk epistel di bagasan mingguon, imana nienet sian Markus bidu onom, mamuka mai sian ayat sada sahat tu ayat ono. Songonon mahata di debata. Jadi hehema ibana siani, lao tuhuta hagodanganna, jala diihuton akasi seana ma ibana. Jadi jumpa ari sabat, dibuka mama ngajari di perguruan. Jadi longang marohani na torop na ubegesa akanin nama. Sia dia doi tu ibana. Jala hapistara dia doi nani lehon tu ibana. Ay ulaon hagogo odo hape pinatupa ni tanganna. Da ibana tukangi tubuh ni si Mariai. Hahani si Jakobus. Si Joses, si Judas dohot si Simon, da dilambukta aka ibotona, jadi targasip manasida mida ibana. Alai nina Jesus madok nasida, tung na somar sangap do panurirang ianggo diluat haduk godanganna, di aka donganna sabutuha dohot di bagasna. Jadi dang tarpatu pasa disi ulaon hagogoon dukoni na nyapehon na tangan na tuotik halak na hasitan laho pamalum nasida. Gabelongang marohana ala soporsea nasida. Laos diliati maakahuta dinasaluati mangajari. Ima sahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Taha tidakon mahapor seotai, songon nahina tidakon ni dongata sahapor seon disadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah,
Ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siyan tod di parbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, namate tarpajal do ibana dihaw pinarsila, na tuat tu banuatoru dung ditanom, na mulak mangolu diari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai nama dok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tapasahat ma peleata tutuhatta peleata na parjolo huhut mahita marede. Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya membacakan firman Tuhan yang menjadi renungan di dalam ibadah minggu kita hari ini, terlebih dahulu saya ingin mau menyapa jemaat saya, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja Naposo Bulung, dan para orang tua kami. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tentunya kita semua harus tetap semangat, walaupun kita harus beribadah di rumah kita masing-masing dengan mengikuti ibadah online yang baru pertama kali ini kita mencoba ibadah online dari gereja kita HKBP Resort Pondok Kopi. Tetap semangat, amanginang anak-anak kami, dan tetap di dalam sukacita. Pemerintah telah menetapkan PPKM darurat. Untuk itu, mari kita semua, Jemaat HKBP Resort Pondok Kopi, untuk ikut mendukung pemerintah untuk memutus penyebaran COVID-19. Tuhan menolong kita semua. Dan saya juga mau menyapa buat jemaat yang saat ini mengalami sakit penyakit yang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Saya berdoa kiranya Tuhan memberikan kesembuhan
buat Amang Inang dan anak-anak kami yang saat ini menjalani perawatan. Dan secara khusus bagi anggota jemaat yang terpapar dan yang sedang menjalani isolasi mandiri baik di rumah atau di rumah sakit, tetap semangat, jaga imun. Kami senantiasa ikut mendoakanmu agar diberikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan di dalam minggu kita hari ini. Terlebih dahulu saya ingin mau membacakan kebenaran firman Tuhan yang telah ditetapkan untuk minggu ini yang tertulis dari Amos pasal yang ke-7 dimulai dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Untuk itu mari kita buka Alkitab kita. Amang dan Inang dan anak-anak kami boleh mengikuti dari rumah. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Demikianlah firman-Nya. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Melihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan aku tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemukut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Tetaplah menyuarakan kebenaran, manotong pajongjong hasitongan. Inilah yang menjadi topik minggu kita, dan sekaligus inilah yang menjadi tema dari renungan khotbah yang akan saya sampaikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, budaya risih atau perasaan sungkan seringkali membuat kita enggan untuk menegur seseorang yang berbuat salah. Apalagi di zaman sekarang ini, zaman yang membuat orang semakin individualis, masing-masing cuek, terkadang acuh tidak acuh terhadap orang lain. Maka kita juga tidak jarang mendengar orang berpendapat, ya sudahlah, itu kan urusan dia dengan Tuhan. Biarlah Tuhan yang
Dan alasan lain atas keengganan untuk menyuarakan kebenaran adalah karena takut, tidak berani mengambil resiko, takut dengan ancaman, dan bahkan takut dikucilkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan hari ini, Amos mendapat panggilan dari Tuhan untuk menyampaikan nubuat kepada Israel. Namun nubuatan dari Tuhan itu ditolak oleh Amazia, imam di Betel. Pertanyaannya sekarang, kenapa ada penolakan? Karena kalau tadi kita mengikuti di dalam pembacaan firman Tuhan itu sangat jelas disampaikan di sana, di mana Amos menyampaikan nubuatan, dan di dalam nubuatan itu dia merinci kesalahan dan hukuman kepada Israel, dan itu yang akan mereka terima, termasuk juga rajanya. Semuanya itu akibat dari ketidaktaatan mereka kepada perintah Tuhan. Untuk itulah saudaraku, Amos dianggap melawan raja, melawan bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menyuarakan kebenaran memang bukan pekerjaan yang mudah untuk kita lakukan. Karena apa? Karena memang ternyata masih banyak orang yang tidak menyukai kebenaran yang kita suarakan dengan lantang. Dan bahkan memang tidak sedikit yang bangkit justru menentang kita ketika kita menyuarakan kebenaran itu. Tetapi walaupun seperti itu yang memang harus dihadapi, kita harus ingat bahwa kebenaran itu sendiri yang kita suarakan itu tidak akan pernah sia-sia. Karena apa? Karena memang Roh Kudus akan terus bekerja dalam hati setiap orang yang mendengar kebenaran itu dinyatakan. Jadi kita harus benar-benar meyakini itu, agar kita juga jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran itu. Kebenaran yang kita sampaikan itu, itulah yang akan menyelamatkan orang-orang yang telah mendengar dan yang menerimanya, sekalipun banyak yang menolaknya. Di dalam Yesaya 55 ayat 11, firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Kita harus ingat itu. Karena Tuhan sendiri berkata di dalam Yesaya 55 ayat 11 itu, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak kembali kepadaku sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Tidak pernah kembali sia-sia firman Tuhan itu. Itulah kebenaran itu. Untuk itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekalipun Amos ditolak, dihina karena Amos menyuarakan kebenaran, tetapi dia tidak pernah menarik perkataannya. Dia tetap lantang menyuarakan kebenaran itu, walaupun sebenarnya Amos sendiri, saya yakin
Dia sudah tahu apa yang menjadi resiko dari apa yang dia lakukan. Tapi karena ketaatannya kepada Tuhan, dia melakukan itu dengan tanpa ada beban sedikit pun. Sekarang saudaraku, bagaimana dengan kita? Bersediakah kita diutus Tuhan untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah hidup kita? Ini menjadi perenungan. Sekali lagi, bersediakah kita jika diutus Tuhan untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan ini? Kiranya Tuhan menolong dan memberikan keberanian kepada kita. Mari kita katakan seperti apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan. Kita semua harus mengatakan, inilah aku, utuslah aku. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu luar biasa, mengingatkan kami agar kami senantiasa menyuarakan kebenaran itu, walaupun di dalam kebenaran yang kami suarakan itu ternyata banyak orang yang tidak menyenangi, justru banyak penolakan seperti apa yang diterima oleh Amos di dalam nubuatannya setelah Tuhan memilih dan memanggil Amos untuk suatu pekerjaan yang penting. Tetapi dia tetap melakukan itu dengan gagah berani, walaupun dia mengetahui resiko yang cukup besar yang harus dihadapi, tetapi dia tidak pernah sedikit pun mundur, bahkan menyerah, tetapi dia mau melakukan itu. Karena itu adalah bagian dari perintah Tuhan dan dia hendak mau menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Demikian jugalah kami siap untuk Engkau utus, kami siap untuk Engkau panggil, untuk senantiasa berani menyuarakan kebenaran itu, walaupun kami harus menghadapi penolakan, hinaan. Untuk itu Tuhan, berkati kami, jemaat-Mu, HKBP Resort Pondok Kopi. Untuk beberapa minggu ini ya Tuhan, kami harus beribadah di rumah kami masing-masing dengan mengikuti ibadah online karena aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kami melalui PPKM darurat mulai tanggal 3 sampai tanggal 20 ini ya Tuhan. Biarlah kami tetap boleh bersukacita, bersekutu dengan Engkau. Walaupun kami tidak bisa untuk sementara ini bertatap muka, berkumpul bersekutu di rumah-Mu yang kudus itu. Untuk itu Tuhan, lawatlah jemaat-Mu di tengah-tengah keluarga lepas keluarga. Biarlah mereka tetap semangat menjalani kehidupan mereka. Walaupun di tengah-tengah situasi yang begitu mencekam sekali ya Tuhan. Dan Tuhanlah yang memelihara kehidupan mereka ya Tuhan. Dan kami juga tidak lupa mendoakan ada beberapa anggota jemaat-Mu yang saat ini menjalani isolasi mandiri di rumah dan di rumah sakit. Oh Bapa di dalam surga, berkati mereka, yakinkan mereka bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka, agar mereka tetap semangat untuk menjalani isolasi mandiri itu ya Tuhan, dan pada akhirnya mereka boleh sembuh kembali dan mereka boleh kembali berkumpul dengan keluarga mereka. Dan buat jemaat-Mu yang sedang menjalani perawatan saat ini oleh karena sakit penyakit mereka ya Tuhan, biarlah Tuhan juga jamah tubuh mereka, Tuhan angkat penyakitnya dan Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, dan kami yakin bahwa Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan kami, menjagai kami ya Tuhan, dan menjauhkan kami dari segala mara dan bahaya, terlebih-lebih menjauhkan kami dari virus
sehat, dan penuh dengan sukacita menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Tapa saat ma peliata tu debata martangyang mahita. Ali di bata amanami na di bonagijang hodo haroroan ni saluhut silen lehon nadinggan dohot nasa ulimasa na maliutus. Hubasa tami masian na nilahon mitu hami pilihan nami tuho sejalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may draramoti asa huparhasya kami pilihanon. Patimbuluh na rajommu di tuang-atongan ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti tondim. Asalam hutan dahami gudang ni silen lehon mitu hami. Asalam girgir hami matok mulyate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di bonagijang, say pinarbadia ma guarmu, se Roma harajaumu, se saut malomo ni roham, di bonotongon songon na di bonagijang. Lehon matuhami, sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unak kami togion tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasat dame, jalo hamuma pasu-pasu nasiat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasarhon ma damena tuton di munabi. Amin.